Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Podcast. Waktu yang dimiliki setiap orang sama. Yang membedakan hanya pada bagaimana mereka menghabiskan waktu masing-masing. Ada yang menghabiskan waktu hanya dengan rebahan tanpa aktivitas produktif, bahkan ada yang menghabiskan waktunya dengan berbagai kegiatan produktif. Tujuan dan kesadaran diri akan pentingnya waktu menjadi dasar pembeda setiap orang dalam menghabiskan waktunya dalam sehari. Ada yang mengatakan waktu sangat cepat berlalu, bahkan ada yang mengatakan waktu begitu lama. Namun, di lain pihak ada yang mengatakan waktu sangat optimal. Setiap perspektif itu muncul dari bagaimana kita memandang waktu. Ketika berbicara soal waktu, maka itu berkaitan dengan kebijaksanaan dan subjektivitas. Individu yang mempunyai planning yang baik dalam menghabiskan 24 jam waktunya dalam sehari tidak akan pernah merasa kekurangan waktu atau dikejar-kejar oleh waktu. Lain halnya dengan individu yang sering menunda waktu dan mengerjakan segala sesuatunya sesuai kemauan yang muncul saat itu, tanpa adanya planning yang baik. Orang seperti itu beranggapan kehidupan dijalani saja seperti air mengalir. Aduh bang, sis, kalau hidup dijalani seperti itu, nanti kita bisa terbawa arus dan tenggelam sia-sia. Terlebih jika kita tidak tahu cara berenang. Makanya, kita harus menjadi nahkoda kapal kita, supaya tidak tersesat di tengah samudra kerelaan pada keadaan. Setiap dari kita memiliki aktivitas, kesenangan, dan distraksi yang berbeda. Maka dari itu, manajemen waktu masing-masing dari kita akan berbeda agar produktivitas yang menjadi goals kita dapat tercapai. Dalam mengoptimalkan waktu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin kita capai dalam 1 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Karena waktu di masa lalu tidak bisa kita ulangi, masa depan hanya dapat kita rencanakan, sehingga yang menjadi hal krusial adalah saat ini. Terdapat 3 hal penting dalam memulai manajemen waktu, yaitu preparasi, aksi, dan evaluasi. Preparasi menjadi langkah awal untuk menilai aktivitas kita. Dalam menilainya, kita mempunyai 2 cara, yaitu pertama, dengan membaginya ke dalam aktivitas wajib yang dilakukan, aktivitas yang tidak apa-apa jika tidak dilakukan, atau aktivitas yang produktif. Nah, kemudian cara kedua, membagi aktivitas menjadi hal yang penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, atau tidak penting dan tidak mendesak. 2 cara ini dapat membantu kita untuk membuat skala prioritas dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam membuat planning, kita dapat menilai aktivitas mana yang harus dihapus, dilakukan, dialihkan, atau ditunda. Mengapa kita harus sampai sangat detail seperti itu? Karena kita adalah apa yang kita rencanakan. Aktivitas kita saat ini akan menjadi gambaran kita 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan. Mengapa manajemen waktu penting? Karena orang kebanyakan itu suka menunda. Alasannya paling banyak adalah rasa malas. Menunda membuat kita akan terdesak dengan keadaan. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak akan sebaik dengan aktivitas yang kita kerjakan dengan waktu yang sesuai. Karena tugas dengan deadline biasanya melebihi dari estimasi dari waktu yang seharusnya kita gunakan untuk mengerjakan suatu hal. Sisa estimasi yang ada diperuntukkan untuk evaluasi bagi kerjaan kita. Aktivitas yang akan kita lakukan tidak boleh hanya digambarkan dalam ingatan atau bayangan pikiran. Aktivitas tersebut harus divisualisasikan. Aktivitas yang sudah ditulis baik-baik dalam sebuah note saja belum tentu dilakukan, apalagi sebuah rencana yang hanya diingat. Dalam manajemen waktu, efisiensi dan optimalisasi dalam melakukan pekerjaan akan tercapai. Tidak akan ada lagi kerasak-kerusuk mengerjakan sesuatu karena deadline. Karena kitalah yang mengendalikan waktu, bukan sebaliknya. Aksi nyata harus dilakukan ketika telah memiliki list aktivitas yang kita lakukan, mungkin dalam sehari. Di akhir hari, ketika ingin tidur, kita dapat melakukan evaluasi terhadap list yang kita buat. Apakah sudah sesuai dengan ritme kehidupan kita? Apakah sudah sesuai dengan nilai yang ingin kita capai? Melakukan evaluasi diri akan membuat kita dapat menentukan apakah hari ini kita pantas mendapatkan reward atau punishment, agar kita mempunyai acuan untuk meningkatkan kualitas diri di setiap harinya. Nah, kesimpulan dari buku ini, dengan bahasa dan penjelasan yang mudah, buku ini memberikan detail cara manajemen waktu bagi individu maupun tim, dengan penjelasan yang rinci dan disertai dengan contoh to-do list di akhir bukunya. Sesuai dengan judulnya, bahwa manajemen waktu itu dipraktekin bukan hanya mendengar atau melihat video tentang manajemen waktu, bahkan membaca bukunya tanpa ada aplikasi atau aksi nyata. Karena semua yang kita konsumsi tentangnya akan sia-sia. Kita harus menjadi orang dengan smart habits, bukan hanya smart speaking.
Sekian pembahasan dari saya. Ada pertanyaan?